Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel air. Sebelumnya, perkenalkan saya Salwa Sabella, nomor induk mahasiswa 4512420012. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari percobaan ini. Tujuannya itu menentukan titik sampel, metode, dan frekuensi yang akan digunakan untuk pengambilan sampel air. Kemudian masuk pada landasan teori. Yang pertama ada air. Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi kehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, air menutupi sekitar 70% permukaan bumi dengan jumlah sekitar 1,368 juta kilometer menurut Sumantri 2017. Air merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul H2O yang memiliki bentuk V sehingga bersifat polar dan dapat berinteraksi sebagai pelarut polar. Air merupakan sifat sebagai pelarut yang memberikan dampak berbagai senyawa dapat terlarut dalam air. Sifat air sebagai pelarut inilah yang membedakan kualitas air dari suatu sumber air dengan sumber air lainnya. Nah, salah satu peruntukan air sendiri yaitu untuk dikonsumsi. Air minum masih memungkinkan mengandung berbagai spesies kimia dan biologi yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi yang mengkonsumsinya. Terdapat 3 parameter yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas air minum berdasarkan Permenkes 32 tahun 2017, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika sendiri meliputi beberapa aspek seperti kekeruhan yang dapat mengindikasikan adanya partikel terlarut, sedangkan parameter kimia memberikan informasi spesies kimia yang terlarut di dalam air. Nah, kemudian untuk biologi sendiri untuk menunjukkan adanya mikroorganisme di air. Kemudian yang kedua ada sungai. Sungai merupakan salah satu sumber air permukaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri sungai yaitu memiliki arus yang searah, arus yang relatif kencang dengan kisaran kecepatan 0,1 sampai 1 meter per sekon. Sungai sangat dipengaruhi oleh waktu, bentang alam, dan iklim, jenis batuan dasar, dan curah hujan. Semakin tinggi tingkat kemiringan, maka semakin besar ukuran batuan dasar. Dan semakin tinggi curah hujan, maka semakin kuat pergerakan air dan semakin cepat kecepatan arus. Ciri-ciri sungai bagian hulu sendiri memiliki badan sungai yang dangkal dan sempit, tebing yang tinggi dan curam, air yang jernih, dan aliran yang cepat. Sungai merupakan perairan terbuka di mana berpotensi mendapatkan masukan limbah yang berasal dari kegiatan domestik, industri, pertanian di sekitar sungai. Perubahan terhadap kualitas sungai disebabkan oleh kehidupan sekitar sungai, baik pada sungai itu sendiri maupun dari perilaku manusia. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh aktivitas yang berada di sekitar sungai tersebut. Jika aktivitas di sekitar sungai diimbangi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, maka kualitas air sungai akan sangat baik. Nah, sebaliknya, jika tidak ada kesadaran terhadap lingkungan, maka kualitas air sungai akan buruk. Nah, aktivitas yang dilakukan manusia seringkali mengakibatkan pencemaran. Nah, salah satunya pencemaran di sungai yaitu sungai dijadikan tempat pembuangan limbah, baik limbah domestik maupun limbah industri dan lainnya. Nah, kemudian masuk pada daerah aliran sungai atau das, dibagi menjadi hulu, tengah, dan hilir, di mana hulu das sebagai daerah konservasi kemiringan topografi besar, kerapatan drainase tinggi, dan bukan daerah banjir. Sedangkan tengah sendiri, bagian tengah das merupakan daerah transisi di antara das hulu dan das hilir. Kemudian hilir sendiri yaitu memiliki ciri-ciri sebagai daerah pemanfaatan kemiringan topografi kecil, kerapatan drainase rendah, dan sebagian merupakan daerah banjir. Kemudian masuk pada penentuan titik pengambilan sampel air, di mana menggunakan sampel survei method, yaitu metode pengambilan sampel dilakukan dengan membagi daerah penelitian menjadi segmen atau titik yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Penentuan titik pengambilan kualitas air sungai didasari atas kemudahan akses, biaya, maupun waktu penelitian. Nah, dampak buruk terhadap kualitas air sungai tergantung dari jenis, jumlah, dan sifat dari limbah yang masuk ke dalam sungai. Sedangkan lokasi pengambilan sampel ditentukan berdasarkan pada tujuan
pemeriksaan, di mana tujuan untuk pengawasan pencemaran air sungai atau perairan penerima, sampel diambil pada 3 titik, yaitu pada titik perairan penerima, sebelum tercampur limbah cair dari suatu kegiatan, kemudian pada saluran pembuangan limbah cair atau outlet PLC sebelum dialirkan atau masuk ke perairan penerima. Kemudian pada titik perairan penerima setelah tercampur dengan limbah cair dari kegiatan yang bersangkutan, namun belum tercampur limbah cair lainnya. Sedangkan untuk tujuan keperluan evaluasi efisiensi IPA sendiri, yaitu menggunakan sampel diambil pada titik sebelum dan setelah IPLC dengan catatan memperhatikan waktu retention atau waktu tinggal. Kemudian tujuan untuk keperluan pemantauan air sungai, titik pengambilannya sebagai berikut, yaitu pada air sungai di bagian hulu sebelum masuk kota, kemudian pada air sungai di bagian tengah, yaitu tengah kota, pada air sungai di bagian hilir setelah keluar kota. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri dibutuhkan alat tulis, laptop, dan Google Art Pro. Kemudian cara kerjanya sendiri yaitu menentukan jumlah sampel yang mau diambil, kemudian menentukan batasan hulu dan hilir sungai, kemudian mengukur panjang hulu sampai hilir, kemudian menentukan segmen sungai yaitu panjang dari hulu ke hilir dibagi jumlah sampel, kemudian mengambil titik yang mewakili suatu segmen. Nah, pada penelitian ini, lokasi penentuan titik sampel air saya ambil contoh yaitu Sungai Garang di Semarang, di mana didasarkan pada SNI 062412 tahun 1991 tentang metode pengambilan contoh kualitas air dan SNI 037016 tahun 2004 tentang tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya sendiri, didapatkan panjang hulu sampai hilir yaitu 20 km, kemudian menentukan segmen sungai dengan membagi panjang hulu sampai hilir dengan 3 titik segmen yang direncanakan, di mana didapatkan 8,33 km pada masing-masing segmen. Kemudian penentuan pengambilan titik sampel yang mewakili suatu segmen. Nah, pengukuran hulu ke hilir sendiri yaitu dari muara Sungai Garang sampai Sungai Garang bawah Watu Simbar. Kemudian untuk penentuan titik pengambilan sampel yaitu metodenya menggunakan metode manual, di mana menggunakan metode manual itu cocok untuk pengambilan contoh sesaat pada titik tertentu dan untuk jumlah yang sedikit. Nah, selain itu juga membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Kemudian ketentuan frekuensi juga berpengaruh dari perubahan kualitas air, perubahan sesaat, perubahan terus-menerus, waktu pengambilan, dan debit. Nah, untuk pada penentuan frekuensi sendiri, pengambilan contoh air yang apabila studi pendahuluan belum dilaksanakan atau ditangguhkan, maka frekuensi pengambilan contoh untuk sementara dapat dilakukan yaitu untuk sungai diambil setiap 2 minggu. Kemudian berikut merupakan titik pengambilan sampel air yang saya ambil, yang dimana titik pertama yaitu hilir, titik kedua yaitu tengah, dan titik ketiga yaitu hulu. Berikut merupakan gambar dari Google Art yang saya gunakan. Nah, ini merupakan koordinat dari titik 1 yaitu hilir, kemudian ada koordinat titik 2 tengah, koordinat titik 3 hulu. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini yaitu penentuan titik sampel pengambilan air digunakan metode berupa sampel survei method dengan berbagai daerah penelitian menjadi segmen dengan membagi daerah penelitian menjadi segmen atau titik yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sedangkan berdasarkan pada SNI 062412 tahun 1991 tentang metode pengambilan contoh kualitas air dan SNI 037016 tahun 2004 tentang tata cara pengambilan contoh dengan tujuan pemantauan kualitas air pada suatu daerah sungai yang dipengaruhi beberapa faktor yaitu perubahan kualitas air, waktu pengambilan contoh, dan debit air. Pengambilan sampel air dilakukan secara manual untuk mempermudah pelaksanaan percobaan serta akan lebih murah biaya pelaksanaan praktikumnya. Nah, adapun frekuensi pengambilan untuk sampel air sungai sendiri dilakukan setiap 2 minggu dengan metode pengambilan sampel secara manual.
Nah, untuk saran sendiri yang pertama itu dalam menentukan titik pengambilan sampel lebih teliti lagi dalam tiap ukuran segmen sehingga hasil praktikum lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dalam menentukan metode serta frekuensi titik pengambilan sampel perlu direncanakan sebaik-baiknya sebelum dilaksanakan percobaan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.